Tahun 1347, kapal dagang tiba di Sisilia. Tapi yang dibawanya bukan barang mewah, melainkan kematian. Tak butuh waktu lama, Eropa berubah jadi medan sunyi. Orang-orang jatuh tanpa peringatan. Kota-kota sepi. Mayat menumpuk di tengah kekacauan itu. Muncullah sosok aneh, pakai jubah hitam, sarung tangan kulit, dan topeng panjang seperti paruh burung. Mereka disebut Plague Doctor, tapi bukan penolong. Kadang justru jadi pertanda akhir. Ini kisah tentang Black Death, wabah yang mengubah wajah dunia. Black Death atau wabah hitam bukan cuma penyakit. Ia badai yang meluluh lantakkan peradaban. Datang diam-diam, menyebar cepat, dan dalam waktu singkat. Mengubah segalanya. Antara tahun 1347 hingga 51, sepertiga penduduk Eropa hilang. Kota-kota jadi sunyi. Ladang-ladang tak terurus. Mayat menumpuk lebih cepat dari yang bisa dikubur. Penyebabnya adalah Yersinia pestis, yaitu bakteri kecil yang hidup di kutu dan menumpang di tubuh tikus hitam, binatang yang tampak biasa, tapi membawa malapetaka. Ironisnya, semakin ramai perdagangan, semakin cepat kematian datang. Jalur sutra, pelabuhan-pelabuhan Laut Tengah, semua jadi pintu masuk wabah ke Eropa. Dan begitu sampai, tak ada yang siap. Tidak dokter, tidak pendeta, tidak raja. Karena ini bukan soal siapa kuat, tapi siapa yang kebetulan bertahan. Bayangkan, lo hidup di kota kecil Eropa, tahun 1348. Awalnya cuma 1-2 orang batuk dan demam, tapi dalam hitungan minggu, semua tetangga mulai jatuh sakit. Kulit mereka menghitam, benjolan muncul di leher dan ketiak, dan setiap malam, selalu ada yang enggak bangun lagi. Lo nggak tahu kenapa? Nggak ada yang tahu. Gereja bilang ini hukuman Tuhan. Para pedagang menyalahkan kutukan dari timur. Dan para cendekia, ya, mereka masih sibuk debat soal posisi planet. Sains belum ada, vaksin belum ditemukan. Di tengah ketakutan itu, muncullah sosok yang katanya bisa bantu, dokter wabah. Tapi mereka bukan seperti yang lo bayangkan. Topeng panjang seperti paruh burung, jubah hitam, dan tongkat kayu. Kelihatan seperti malaikat maut, dan kadang memang begitu rasanya. Plague Doctor yaitu sebuah profesi yang lahir dari keputusasaan. Mereka bukan dokter top, seringkali malah cuman relawan, mantan narapidana, atau siapa saja yang cukup nekat buat dekat-dekat kematian. Pakaiannya ikonik, tapi juga mengerikan. Jubah kulit panjang, sarung tangan, kacamata bening, dan topeng paruh burung. Paruhnya diisi bunga, herba, dan cuka. Bukan buat gaya, tapi karena mereka percaya bahwa penyakit menyebar lewat bau busuk. Teorinya, kalau lo saring baunya, lo aman. Masalahnya, ilmu medis belum nyampe. Mereka nggak bisa nyembuhin. Tugas utama mereka, mencatat dan menyaksikan. Dan kadang saat mereka datang ke rumah lo, itu bukan pertanda bantuan, tapi pengumuman. Rumah ini akan dikarantina. Di tengah kepanikan dan ketidaktahuan, orang mencari makna. Mereka butuh sesuatu untuk disalahkan atau sesuatu untuk dipegang. Doa kolektif dianggap bisa menghentikan wabah. Lalu muncullah kelompok ekstrem yang disebut flagellan, yang berkeliling kota sambil mencambuk diri sendiri, berdarah-darah, berharap penderitaan mereka bisa menggugah belas kasihan Tuhan. Yang lain percaya, kucing hitam adalah biang keladi. Ribuan kucing dibantai, dibakar, diusir dari kota. Tapi ironisnya, tanpa kucing, tikus justru merajalela. Dan bersama mereka, wabah ikut menyebar lebih cepat. Ini semua ilusi kontrol. Manusia mencoba mengatur sesuatu yang belum mereka pahami. Tapi kenyataannya, satu kota demi satu kota tetap jatuh dalam diam. Tahun-tahun berlalu. Tapi luka yang ditinggalkan Black Death tidak cepat sembuh. Kuburan massal dibuka. Jalan-jalan kembali terlihat, tapi bukan seperti dulu. Gereja kehilangan wibawa. Banyak yang merasa doanya sia-sia. Ekonomi porak-poranda. Toko tutup, ladang terbengkalai, tenaga kerja menghilang. Orang-orang menghilang. Wabah ini nggak cuma membunuh tubuh, tapi juga menghancurkan tatanan sosial, rasa percaya, dan rasa aman. Di banyak tempat, keluarga mulai menyerah. Anak ditinggal orang tua,
suami meninggalkan istri. Bukan karena tega, tapi karena takut. Kota-kota yang dulu ramai, kini hanya tersisa suara angin dan dentang lonceng kematian. Dan di antara itu semua, Black Doctor masih berdiri. Diam, mengamati, mencatat. Tapi yang mereka catat bukan lagi dunia yang sama. Wabah akhirnya mereda sekitar tahun 1351. Tapi bukan karena ditemukan obat atau vaksin. Bukan karena keajaiban medis. Sebagian karena yang lemah sudah tiada. Sebagian karena siklus alam yang perlahan menyeimbangkan kembali. Tapi yang pasti, dunia setelah wabah bukan dunia yang sama. Harga tenaga kerja naik tajam. Tuan tanah kehilangan kendali. Feodalisme mulai goyah. Dan rakyat kecil yang dulu nyaris tak terdengar mulai menuntut tempatnya dalam sejarah. Kesadaran bahwa hidup bisa hilang begitu saja meresap ke dalam lukisan, puisi, dan doa. Seni menjadi lebih gelap, lebih jujur. Filsafat menanyakan ulang segalanya. Dan agama tak lagi bisa menawarkan jawaban yang sama. Black Death bukan sekadar bencana. Ia adalah pintu yang menandai berakhirnya abad kegelapan dan membuka jalan menuju zaman baru. Kalau lo suka konten kayak gini, please like, comment, and subscribe ya. Dan lo mau gue bahas apa lagi? Tulis di komentar ya.